Apa yang terjadi ketika seorang duda dan seorang janda yang sama-sama telah memiliki anak bertemu dalam kencan buta? Apalagi saat kencan butanya tidak berlangsung sesuai harapan. Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai dua orang single parent yang saling benci setelah kencan buta mereka gagal. Namun takdir kembali mempertemukan mereka dan anak-anaknya dalam suatu liburan di Afrika. Sebelum kalian dengerin ceritanya, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Jim merupakan seorang duda. Istrinya telah meninggal dan ia hidup dengan 3 orang anak perempuan yang didandani seperti anak laki-laki. Yang tertua bernama Hillary, yang kedua bernama Aspen, dan yang ketiga bernama Louise. Mac and cheese? Mac and cheese. Sementara itu, Lauren adalah seorang single mom yang belum lama bercerai, dan ia bercerai karena mantan suaminya berselingkuh. Lauren dan mantan suaminya memiliki 2 anak laki-laki. Yang pertama bernama Brandon dan yang kedua bernama Tyler. Ayah mereka jarang menghabiskan waktu bersama mereka. Jim dan Lauren bertemu untuk sebuah kencan buta yang diatur oleh temannya di Hooters, di mana menurut Lauren itu bukanlah tempat yang ideal untuk sebuah kencan pertama. Saat itu kencan mereka tidak berjalan dengan lancar. Jim tidak tertarik kepada Lauren karena dia merasa masih belum siap untuk punya pasangan lagi. Begitupun dengan Lauren. Di akhir kencan mereka berpisah dengan keadaan saling membenci dan tidak ingin bertemu lagi. Namun pada suatu malam, Jim dan Lauren bertemu lagi saat mereka sedang membeli sesuatu di Indo April. Saat itu Jim sedang membelikan tampon untuk Hillary. Buat yang nggak tahu, tampon itu sama fungsinya kayak pembalut, yaitu buat menyerap darah menstruasi saat perempuan datang bulan. Dan saat itu Lauren sedang menghadapi masalah mengenai Brandon yang sedang puber. Ia menemukan dan merobek sebuah halaman majalah pria yang bergambar vulgar yang disembunyikan oleh Brandon di kamarnya. Lauren menyesal telah merobeknya dan berniat untuk mengganti halaman majalah itu. Pada saat itu, Jim dan Lauren pun saling membantu masalah masing-masing. Lauren memilihkan ukuran tampon yang sesuai untuk anak perempuan Jim, dan Jim membantu Lauren mencari majalah yang sesuai dengan robekan halaman majalah yang dibawanya. Di kasir, kartu kredit mereka berdua tertukar. Keesokan harinya, Jim pergi ke rumah Lauren untuk menukar kembali kartu kredit mereka. Pada saat itu, Jen, teman sekaligus rekan kerja Lauren, sedang ada di sana. Jen menceritakan bahwa ia telah putus dengan pacarnya yang bernama Dick. Ternyata Dick adalah bosnya Jim. Jen putus dengan Dick karena ia merasa tidak siap dengan status Dick yang seorang duda dengan banyak anak. Dick telah merencanakan dan membayar sebuah liburan keluarga untuk mereka ke Afrika agar Jen bisa berbaur dengan akrab dengan anak-anaknya. Namun karena sudah putus, Jen dan Dick batal pergi liburan. Lauren kemudian meminta agar ia dan anak-anaknya menggantikan liburan itu. Nah, Jim ternyata juga melakukan hal yang sama dan meminta izin kepada Dick buat menggantikan liburan itu. Mereka pun kemudian berangkat liburan ke Afrika. Welcome. Setelah sampai di Afrika, ternyata liburan yang mereka ambil itu merupakan paket blended family moon. Maksudnya liburan keluarga yang bertujuan untuk mempersatukan dan mendekatkan semua anggota keluarga. Biasanya dijalani oleh keluarga yang bermasalah. Lauren dan Jim yang liburan dengan nama Jen dan Dick ternyata ditempatkan di kamar romantis. Karena sebenarnya saat itu Dick berniat untuk melamar Jen di liburan itu. Romantisme adalah sesuatu yang sangat-sangat Lauren dan Jim hindari saat ini karena saat itu keadaan mereka masih saling tidak menyukai satu sama lain. Pada saat makan malam, mereka satu meja dengan sebuah keluarga, Eddie dan istrinya yang bernama Ginger, dan anak laki-laki Eddie yang bernama Jack yang terlihat sangat dingin dan tidak menyukai keberadaan Ginger. Kemudian, anak-anak Lauren dan Jim juga tidak akur. Brandon dan Tyler merasa aneh saat Aspen bersikap seolah-olah ibunya yang telah meninggal ada di sana ikut liburan bersama mereka. Selain itu, mereka tidak menyukai Jim karena masih berharap ayahnya akan kembali.
Tetapi selama liburan di Afrika, Jim malah bonding bersama Brandon dan Tyler. Jim mengajak Tyler menunggangi burung unta, di mana hal ini membuat Lauren marah karena itu adalah kegiatan yang berbahaya. Namun melihat Tyler yang bahagia, Lauren pun meredam kemarahannya. Jim juga membantu Brandon dan Tyler dalam kegiatan olahraga dan petualangan. Hal-hal yang ayah mereka sendiri nggak pernah bisa lakukan. Brandon dan Tyler kemudian menjadi menyukai sosok Jim. Sementara itu, Lauren juga bonding dengan anak-anak perempuan Jim. Lauren membantu Hillary dengan memberinya makeover dan menghilangkan gaya tomboynya. Saat itu, melalui Hillary, Lauren mengetahui bahwa mendiang ibunya adalah manajer di Hooters. Lauren mulai sadar kenapa Jim mengajaknya ke Hooters di kencan buta mereka. Di saat Hillary menjadi lebih feminin, semua orang kagum memandangnya, kecuali Jim. What happened to Larry? I'm right here, Dad. Jim merasa sedikit kesal kepada Lauren yang lancang merubah putrinya. Namun setelah Lauren menjelaskan alasannya, Jim akhirnya bisa menerima. Mereka pun mulai berbaikan. Karena anak-anak mereka sudah saling dekat satu sama lain, Jim dan Lauren juga mulai lebih baik hubungannya. Saat Louis meminta Lauren menemaninya sampai tertidur, Lauren menyanyikan sebuah lagu, di mana ternyata lagu itu adalah lagu yang sering dinyanyikan oleh mendiang ibu mereka. Aspen dan Hillary yang pura-pura sudah tidur mulai menyadari kalau mereka menyukai kehadiran Lauren dalam hidupnya. Setelah Louis tertidur, Lauren pun mencium kening mereka sebagai ucapan selamat tidur. Saat itu, Jim pun mulai memiliki perasaan lebih kepada Lauren. Di malam terakhir liburan mereka, Lauren memakai gaun hitam yang cantik dan menerima pujian dari semua orang. Saat itu, Jim dan Lauren diberi pelayanan makan malam berdua yang romantis. Ternyata makan malam romantis itu bukanlah paket liburan yang dibeli Dick dan Jen, tapi dipesan oleh Jim secara khusus. Setelah berbincang sebentar, suasana pun mendukung dan mereka akan berciuman. Namun tiba-tiba Jim mundur. Ia meminta maaf kepada Lauren dan mengatakan ia belum siap untuk hubungan mereka. Lauren pun kecewa. Liburan berakhir, mereka semua pun kembali ke Amerika. Beberapa saat berlalu, Jim menyadari bahwa ia merindukan Lauren dan jatuh cinta kepadanya. Ia mengakui perasaannya kepada anak-anaknya. Mereka bertiga sangat bersemangat dan menyetujui agar ayahnya bersama Lauren. Bahkan Aspen yang belum benar-benar merelakan kepergian ibu kandungnya tidak mau kehilangan Lauren. Dengan dukungan anak-anaknya, Jim kemudian mendatangi rumah Lauren dengan membawa seikat bunga. Namun sesampainya di sana malah ada Mark, mantan suami Lauren. Saat itu Tyler sangat senang melihat Jim, namun saat Tyler masuk, Mark mengatakan kepada Jim bahwa ia dan Lauren telah kembali bersama. Hal ini membuat Jim patah hati. Ia pun langsung pulang dan meninggalkan bunga yang dibawanya kepada Mark. Tak lama setelah Jim pergi, Lauren pulang dan terkejut melihat bunga di tangan Mark. Saat itu Mark berusaha merayu Lauren, namun tidak berhasil. Lauren pun memintanya untuk lebih perhatian kepada anak-anak mereka dan hadir di pertandingan baseball Tyler nanti. Beberapa waktu kemudian di pertandingan baseball Tyler, Lauren dan Brandon datang, namun Mark tidak. Saat itu Jen dan Dick yang sudah kembali bersama juga datang bersama kelima anak-anak Dick. Beberapa saat kemudian saat giliran Tyler memukul bola, ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Namun tak lama kemudian Jim dan anak-anaknya datang dan memberi semangat kepada Tyler. Kehadiran Jim membuat Tyler bahagia dan lebih fokus. Ia kemudian berhasil memukul bola sesuai seperti yang diajarkan Jim padanya di Afrika dulu. Setelah pertandingan, Jim kemudian menemui Lauren dan mereka saling mengakui perasaan. Dan akhirnya Jim dan Lauren pun memutuskan untuk bersama dan berbahagia dengan anak-anak mereka. Jadi sebenarnya duda dan janda nggak ada salahnya buat menikah lagi. Tapi kadang yang bikin sulit itu adalah perasaan mereka sendiri yang masih ragu-ragu. Ada yang sudah terbiasa sendiri, ada yang belum siap, dan ada yang takut akan anak-anaknya nggak setuju. Bahkan ada juga yang sama sekali nggak takut untuk menikah lagi apapun halangannya. Walaupun joke-nya kadang bikin males, tapi overall saya suka sama film ini. Apalagi Terry Crews yang nggak pernah bikin saya nggak ketawa tiap kemunculannya. Walau film komedi, tapi beberapa scene juga bisa bikin haru. Gimana menurut kalian?
Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.